Selamat pagi adik-adik semua. Nah, minggu ini berbeda nih dari minggu-minggu sebelumnya. Wah, apa tuh yang beda Lause? Nah, minggu ini kita cowok semua. Wah, bener banget. Nah, Biasa kan ada Lause Christine, Iya. ada Lause Iya, Jessica. Nah, ada lagi nih yang satu bikin berbeda dari minggu sebelumnya. Itu Lause Mingming pertama kali sama Lause Denis pertama kali yang mimpin pujian di sini. Iya, bener banget. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Pakai gerakan ya semua. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harunnya ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oke, Lause Mingming, Lause mau ngajarin nih, beberapa minggu lalu Lause Jess itu ada ngajarin yel-yel. Oh iya yang minggu lalu itu. Ya, yang kata-katanya itu Tuhan Yesus memberkati, amin. Oke, pakai gerakannya Lause ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati, amin. Oke, sekali lagi Lause. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati, amin. Oke, nah sebelum kita lanjutin menaikkan pujian yang kedua, nah kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu nanti juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan naikkan pujian yang kedua, yaitu Kudaki-daki. Semua pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Lingkupiku. saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Halo, shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Gimana nih kabarnya? Ya, harapan Lause adik-adik yang berada di rumah pada saat ini di dalam keadaan sehat. Ya, Lause di tempat ini juga dalam keadaan sehat. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami di dalam tidur kami. Kami boleh mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Tuhan berkati, kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami, biar Roh Kudus dapat menolong kami untuk kami boleh dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Lause akan membacakannya bagi kita semua. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu oleh siapa? Oleh iblis. Karena tadi di sini dikatakan bahwa pada kalimatnya yang terakhir, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, yaitu iblis, gitu kan. Iblis adalah pendusta, gitu kan, yang menipu kita. Untuk itu tema kita pada pagi hari ini adalah jangan tertipu, gitu. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, ada sebuah cerita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ada binatang itu namanya lanternfly, gitu. Jadi ini seperti serangga, gitu kan. Serangga ini sangat cantik, gitu kan. Nah, bagian luar sayapnya itu berbintik-bintik dan bagian berwarna merah terang bercahaya ketika terbang, gitu kan. Namun kecantikan dari serangga ini menipu adik-adik ya. Karena apa? Serangga ini dapat merusak, gitu kan. Nah, pada tahun 2014 itu di Amerika Serikat digolongkan sebagai hama, gitu kan. Jadi lanternfly ini tadi dikategorikan sebagai hama, yang artinya dapat merusak, gitu kan, alam. Nah, apa sih yang dilakukan oleh serangga cantik ini sehingga dia disebut sebagai hama? Yaitu karena dia ini memakan bagian dari pohon buah, gitu kan. Jadi jenis pohon kayu, termasuk pohon ceri dan pohon buah-buah yang lainnya. Nah, setelah makan, lanternfly ini meninggalkan cairan lengket yang kemudian ditumbuhi jamur, sehingga pohon yang ditinggalkan cairannya itu tadi oleh serangga ini itu akan mati dan tidak berbuah lagi. Nah, Lausa akan menunjukkan gambarnya seperti ini. Nah, ini serangganya. Cantik ya kan bentuknya? Oke. Nah, jadi itu serangganya, gitu kan. Ya kalau kita lihat cantik, gitu ya kan. Berbintik-bintik, warnanya bagus, gitu kan. Tetapi dia dapat merusak, gitu kan. Merusak pohon-pohonan, bahkan pohon dari buah-buahan, gitu kan. Yang ketika serangga ini menghinggap bahkan meninggalkan cairan yang lengket, kemudian cairan itu dapat membentuk jamur, sehingga pohon itu akan mati dan yang pasti tidak akan menghasilkan buah lagi, gitu kan. Nah, jadi adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan,
kita juga kembali mengingat perbuatan iblis yang menipu gitu kan. Kita lihat kisahnya Adam dan Hawa, yaitu kita belajar tentang ancaman lain, yaitu siapa yang menipu Hawa untuk melakukan dosa pada saat itu? Iya, ular adik-adik. Nah, ular ini adalah iblis yang telah memperdaya untuk memberontak kepada Allah dan membuat Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, yaitu dalam keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, Adam dan Hawa akan menjadi seperti Allah gitu kan. Nah, itu adalah tipuan iblis gitu kan. Sehingga membuat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah gitu kan. Nah, mengapa sih waktu itu ular ini perkataannya didengarkan gitu kan oleh iblis gitu kan? Apakah Hawa pada saat itu terpikat oleh kata-kata daripada si ular ini, atau adakah sesuatu yang menarik dari wujud ular ini? Kalau kita lihat ular kan sangat mengerikan gitu kan. Nah, tetapi Alkitab pernah mengatakan bahwa iblis itu diciptakan maha indah. Adik-adik bisa baca nanti di Yehezkiel 28 ayat 12 gitu kan. Namun iblis juga jatuh oleh godaan yang sama gitu kan pada saat itu. Yang dipakainya juga untuk memikat Hawa, yaitu iblis pada waktu itu meninggalkan sorga, yaitu pengen menyamai seperti Allah. Begitupun juga dengan Hawa gitu kan, pada saat itu digoda oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu kan. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan, iblis itu sangat jahat gitu kan. Di sisa-sisa kehidupannya, iblis memakai itu untuk menipu gitu kan. Ia berusaha agar manusia itu tidak bertumbuh, agar manusia itu jatuh ke dalam dosa gitu kan. Nah, tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, menolong di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan, iblis itu sangat cerdik gitu ya kan, sehingga membuat manusia mudah jatuh ke dalam dosa. Artinya cara-cara itu iblis gunakan untuk supaya manusia jauh dari Allah, supaya manusia meninggalkan Allah gitu kan. Nah, karena apa yang ditawarkan oleh iblis itu sesuatu yang enak, tetapi secara duniawi, dan itu tidak menyenangkan hati Allah. Artinya ketika kita lebih memilih untuk jatuh ke dalam dosa, artinya kita tidak lagi melakukan firman Tuhan gitu kan. Artinya kita berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi tema kita adalah jangan tertipu adik-adik gitu kan. Seperti serangga cantik tadi, walaupun bentuknya cantik tetapi dia hama, dapat merusak pohon gitu kan, sehingga pohon itu tidak dapat bertumbuh lagi. Dan juga dengan iblis gitu kan, itu akan merusak kehidupan kita. Contohnya apa sih yang dilakukan iblis gitu kan? Apa sih yang membuat iblis mau untuk melakukan itu? Contoh-contohnya apa saja sih bagi anak-anak sekolah minggu atau bagi adik-adik sekalian? Nah, contohnya adalah berbohong gitu kan. Iblis memakai kita untuk melakukan dosa. Contohnya adalah berbohong gitu kan. Contohnya ketika kita disuruh orang tua kita atau ditanya orang tua kita, kamu sudah mengerjakan PR belum? Gitu kan. Bilangnya, sudah, saya sudah mengerjakan PR. Padahal dari tadi dia main HP, main games gitu kan. PR-nya nggak dikerjain gitu kan. Contoh lainnya apa yang dilakukan oleh iblis untuk menipu kita? Yaitu adalah mencuri gitu kan. Nah, mencuri adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau contohnya
ketika kita mengerjakan tugas, kita minta contekan dari teman kita karena kita nggak mau ngerjain, karena kita nggak mau belajar. Akhirnya kita pilih enaknya saja, kita mencontek. Itu adalah tipu muslihat iblis, adik-adik ya, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu lagi apa? Malas. Ya malas, disuruh ini malas, disuruh itu malas, membantah terhadap orang tua. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, masih banyak lagi hal yang dilakukan iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, artinya yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti rajin berdoa. Kita mesti rajin membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak mudah tertipu oleh rayuan si iblis. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus waktu itu mati bagi kita, yaitu untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Artinya ketika Tuhan sudah berkorban, harusnya kita mau hidup di dalam Tuhan, bukan lagi hidup di dalam dosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita boleh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita lengah sedikit, iblis ini akan menggoda kita, akan merayu kita, gitu kan. Karena tadi apa? Iblis adalah bapa segala dusta, gitu kan. Artinya dengan kebohongannya, dengan tipu muslihat iblis itu mencoba untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan kita ini, kita akan menyanyi satu lagu terlebih dahulu. Nah, lagu ini beberapa minggu lalu pernah kita nyanyikan, yaitu judulnya Iblis Itu Musuh Kita, gitu kan. Kalau nggak salah 2 minggu lalu, gitu. Kita akan nyanyikan kembali ini ya. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Kita angkat sekali lagi. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita jangan tertipu oleh iblis, tetapi kita mesti lawan iblis dengan kuasa yang daripada Allah Bapa. Oke, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami lengah, iblis akan mencoba untuk menggoda kami, untuk membuat kami jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, ajari kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk taat
untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami sekalian yang berada di rumah pada saat ini, berkati mereka di dalam setiap kehidupannya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, bahkan terlebih berkati setiap sekolah mereka, supaya ketika mereka belajar di rumah, mereka tetap diberikan kerajinan, mereka tetap diberikan kedisiplinan, mereka diberikan semangat di dalam belajar. Bahkan berkati anak-anak sekolah minggu GMI Sion Jelambar untuk boleh menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekalian. Dah. Oke, jadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, kita sudah selesai menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Bye bye. Bye.